Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat bergabung kembali dengan program kami Levi Ministry. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang karakter seorang yang percaya sejati. Saudara, ada seekor siput dan seekor kata. Mereka sedang berbincang-bincang bersama. Lalu kata ini berkata kepada siput, "Tuan siput, kenapa Anda ini selalu sinis terhadap saya? Kenapa Anda itu sepertinya membenci saya? Ada apa? Salah saya apa?" Lalu siput ini mengatakan begini, saudara. Kata, "Kamu punya 4 kaki, bisa melompat ke sana kemari dengan ringan, bisa pergi kemana dengan santai, dengan sukacita. Sedangkan saya ini selalu membawa cangkang rumah ini terlalu berat bagi saya. Ini penderitaan bagi saya." Dan saudara, dengan merasa sedih, siput ini mengatakan, "Saya tidak bisa lompat sana seperti engkau. Saya selalu merangkak di tanah." Lalu kata ini menjawab, saudara, "Tuan siput, setiap kehidupan itu memiliki penderitaannya masing-masing loh. Hanya saja kamu cuma melihat kegembiraan saya, tapi kamu tidak melihat penderitaan kami, warga kata." Nah saudara, ketika mereka berbincang-bincang, datanglah seekor elang, saudara, terbang ke arah mereka. Melihat musuh datang, saudara, siput ini cepat-cepat menenggelamkan kepalanya ke dalam cangkangnya. Dan saudara, kata ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia langsung dimangsa oleh elang itu. Dan akhirnya dengan kejadian ini, saudara, siput itu menyadari bahwa ternyata kekurangan dia, yang selama ini dia anggap sebagai beban dia, sudah menyelamatkan dia. Dan itu merupakan kelebihannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam hidup ini kita sering membanding-bandingkan hidup kita, keadaan kita, kondisi kita dengan orang lain. Apalagi dengan orang fasik yang tidak percaya Tuhan. Kita membandingkan kesuksesan dan kekayaan mereka. Saudara, kita membandingkan dengan semua apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, apa yang terjadi dengan orang fasik. Dan kita akan marah dengan keadaan kita. Karena apa? Karena kita mengatakan, saya ini sudah bekerja sungguh-sungguh, saya sudah melayani Tuhan, saya ini orang percaya, saya ini bekerja dengan jujur, tapi pendapatan saya, hidup saya begini-begini saja. Tidak seperti mereka yang sukses begitu cepat. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita selalu membandingkan apa yang kita lihat di depan mata kita. Tapi kita tidak pernah membandingkan apa yang tidak terlihat di mata kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita belajar bersama-sama. Sikap seperti apa yang harus kita pelajari, yang harus kita miliki sebagai orang percaya dalam ketidakadilan ini. Dalam kitab Mazmur yang dinyanyikan oleh Bani Asaf, yang menyatakan pergumulan batin seorang terhadap kemakmuran kesuksesan orang fasik. Mari kita baca dalam Mazmur 73 ayat 3-6. "Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin saudara saat ini sedang mengalami pergumulan batin seperti pemazmur ini. Saudara melihat sekeliling sahabat saudara, teman-teman, mereka yang tidak dan belum percaya kepada Tuhan, tapi mereka lebih diberkati dari hidup saudara. Mereka yang hidup dalam dosa, mereka yang hidup dalam kejahatan, dalam kesombongan, tapi mereka hidupnya lebih sukses, lebih mujur, tepat seperti yang digumulkan oleh pemazmur Bani Asaf ini. Mungkin saudara saat ini sedang hidup dalam pergumulan batin demikian. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin katakan, mari kita melihat lebih jelas lagi apa yang firman Tuhan ingin bicarakan pada saat ini. Nah saudara, reaksi pertama ketika kita mengalami hal yang seolah-olah tidak adil yang kita lihat atau yang kita alami juga. Sebagai orang benar, apa yang kita lakukan? Pasti kita marah, kita cemburu, kita iri hati. Saudara, Raja Daud, seorang raja yang berkenan di hati Tuhan, pernah mengalami hal demikian. Karena pengalaman-pengalaman itu membuat dia
membuat suatu mazmur yang menasehatkan kepada kita ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan seperti ini. Nah, mari kita baca saudara, yaitu bagaimana Daud mengajarkan supaya kita waspada terhadap iri hati dengan orang-orang fasik yang sukses. Yang pertama, kewaspadaan pertama yaitu kita harus membuang sikap negatif yang merugikan. Dalam Mazmur 37 ayat 1-2, firman Tuhan mengatakan dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara, sikap negatif yang harus dihindari ketika kita melihat ketidakadilan, ketidaksesuaian dengan hati kita, yaitu kita hindari itu marah dan iri hati. Ini satu paket. Saudara, Daud mengatakan tidak ada alasan bagi orang percaya, saudara dan saya, untuk marah dan iri hati kepada orang fasik. Karena ayat 2 tadi mengatakan, karena orang fasik itu akan segera lisut, akan segera layu, alias cepat atau lambat mereka akan hancur. Amsal 24 ayat 19-20 menegaskan demikian. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Ayat 20 saudara, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Kemuliaan, kejayaan orang fasik akan habis, akan padam. Itu firman Tuhan katakan. Nah saudara, lalu apa yang terjadi? Jika kita tidak membuang sikap negatif itu, kita simpan, kita sendiri yang akan hancur dan celaka. Mazmur 37 ayat 8, Mazmur Daud mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya akan membawa pada kejahatan. Jangan marah, itu hanya akan membawa pada kehancuran. Jangan marah, itu akan membawa kita pada kecelakaan. Saudara, yang kedua, waspada terhadap iri hati dengan cara tanamkan sikap positif yang terus-menerus. Mazmur 37 ayat 3-5, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara, inilah sikap positif. Percaya pada Tuhan, jangan bimbang dengan cara kerja Allah. Tetap berbuat baik, tetaplah bekerja dengan jujur, tetap bekerja dengan setia, dan jangan lupa berdoa. Itulah sikap orang percaya sejati. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, ketika kita bersyukur dengan keadaan kita, kita akan bersuka cita. Bukan karena kekayaan, bukan karena kehebatan, bukan karena kesuksesan, bukan karena kepandaian kita bahagia, tapi karena mengucap syukur dengan keadaan kita, kita akan menjadi bahagia. Ayat kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa dampak dari sikap positif yang terus-menerus kita tanam dalam jiwa kita? Mazmur 37 ayat 6. Ia Allah akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Wow, luar biasa saudara. Mazmur 37 ayat 18-19. Dan Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Ayat 19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ini janji Allah jika kita hidup dalam sikap positif terus-menerus setiap hari. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hari ini saya menghadapkan dua pilihan kepada saudara. Yang pertama, apakah saudara ingin terus-menerus hidup dalam sikap negatif, menentang Allah, atau saudara ingin hidup terus-menerus dalam sikap positif, percaya kepada Allah, biarkan Allah bertindak. Anda lakukan tugas Anda dan Ia akan memunculkan kemenangan-kemenangan. Dia akan memunculkan kekayaan, kemakmuran, kesuksesan tepat pada waktunya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jika Allah ada di pihak kita sebagai orang benar, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tetapi jika Allah tidak dipercaya, jika Allah ditentang, Dia pun tidak akan bisa lagi memberikan kebaikan, memberikan berkat kepada orang-orang yang menentangnya. Pilihlah saudara, mau hidup bagi Tuhan atau mau hidup
bagi dirimu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.